Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ucapkan selamat datang kembali kita semua untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus membawa hati yang sungguh-sungguh ingin memuliakan nama Tuhan. Betul? Amin. Mari kita angkat satu pujian, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Di refrennya liriknya seperti ini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Biarlah lagu ini benar-benar kita resapi bahwa kita ada di sini untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita ingin tetap di sini supaya kita bisa memandang indah wajah Tuhan, Allah pencipta kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sekali lagi kita katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Singer dan saya akan menyanyikan pujian ini dari awal. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita benar-benar ingin tetap tinggal di sini. Sehingga kita benar-benar ingin ada terus di bait-Nya Tuhan. Karena sinar kemuliaan itu sungguh nyata buat kita. Sinar kemuliaan itu yang membuat kita hidup, yang membuat kita berjalan melangkah melakukan kehendak-Nya. Rasakan hadirat Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kepada-Nya. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sama-sama katakan pujian ini, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah. Sungguh pujian yang luar biasa yang membawa kita ingin tetap terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena tema kita pada pagi hari ini adalah jagalah senantiasa api Tuhan agar roh kita berkobar-kobar di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menjaga api kita terus berkobar supaya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji meninggikan nama Tuhan dengan sorak-sorai. Semua bersuka cita hari ini? Semua sehat hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Kalau kita semua sukacita, boleh kita katakan ke samping kanan kita. Kita katakan hari ini penuh sukacita. Hari ini penuh sukacita. Amin. Biarlah hari ini benar-benar penuh sukacita ya Bapak Ibu. Mari kita angkat satu pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus kira. Kembali lagi, satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah
Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah pujian ini benar-benar menjadi apa yang terjadi di tempat ini, bahwa kita semua bersatu roh di dalam Tuhan, supaya tadi bangsa-bangsa bersorak, supaya gereja Tuhan dibangkitkan dan dimenangkan. Saat ini tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membawa hati kita yang sudah siap ini untuk benar-benar mengerti akan firman-Nya. Kita katakan pujian, aku datang dan ku bersujud. Datang dan ku bersujud di telah kubuka, telah kubuka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang terkata tidak ku terjatuh, besarkanlah rencanamu dengan air. Aku datang dan saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang berkuasa, pada hamba-Nya saya berdoa, merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, bentukkanlah
Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan hari demi hari dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami datang dengan hati yang tersungkur di hadapan-Mu Bapa, serta membuka hati kami dengan mengarahkan seluruh pikiran perasaan kami kepadamu, di mana Engkau akan berbicara kepada kami melalui terang kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Anugerahkanlah roh hikmat, roh pengertian kepada kami semua. Dan terlebih kepada hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, supaya hamba tidak keluar dari kebenaran itu. Ini kami Bapa telah mempersiapkan seluruh hidup kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilakan duduk kembali. Ini yang pertama sekali Ibu Uli Sitorus datang beribadah kepada kita. Tentu ini salah satu tim doa Wesleyan. Yang pertama Ibu Sriwur sebagai ketua wilayah, Ibu Tumus mantan dosen dulu dari STT, lalu Ibu Uli, Bapak Ibu Swatno, dan saya. Akhirnya sudah semua tim ada pernah di sini. Supaya nanti api itu akan berkobar-kobar saat akan memberitakan kasih Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, ini memang kecil Bapak Ibu. Ini berkilau Bapak Ibu, tetapi ini tidak berkilau pada awalnya Bapak Ibu, ditemukan di dasar air sungai ya. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya emas yang begitu mahal, kalau kita lihat itu di Taman Eden, itu penghasil emas yang terbagus di Sungai Tigris ya. Ini prosesnya Bapak Ibu menjadi berkilau setelah dia dibakar dengan perapian tingkat tinggi. Kalau ini saya jual kembali Bapak Ibu, karena ini akan debu-debu ada di sini, supaya lebih berkilau kembali, ini harus dibakar kembali Bapak Ibu.
Sehingga muncullah kilauannya. Kalau ini tidak berkilau berarti itu bukan emas. Ya, bukan emas. Karena itu saudara terkasih, wajar kalau emas itu mahal. Ya. Logamnya yang mahal dan juga prosesnya dalam pembuatan. Bapak Ibu saudara terkasih, saya mengajak kita saat ini di dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22, mengajak saya dan saudara untuk kita melihat kembali supaya api Tuhan itu tetap menyala-nyala di dalam hidup kita. Roh Allah itu berkobar-kobar, terus membuat roh kita berkobar-kobar. Tentu Bapak Ibu kita harus jaga selalu api Tuhan. Jaga api Tuhan. Sama Bapak Ibu, emas ini akan menjadi hilang kalau saudara tidak menjaganya dengan hati-hati. Karena ini tidak gampang Bapak Ibu, tidak murah emas itu. Maka kita harus ekstra menjaganya. Ya. Harus hati-hati. Sama Bapak Ibu, api itu tidak akan berkobar-kobar kalau kita tidak menjaga dan memeliharanya dengan kemurnian hati. Karena itu Wahyu 3 ayat 14 sampai 22 mengajarkan dua kebenaran. Peliharalah api Tuhan senantiasa agar roh kita berkobar-kobar. Peliharalah api Tuhan senantiasa agar roh kita berkobar-kobar. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita akan membuka Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Saya minta jemaat Tuhan membaca ayat 15 sampai 17. Kebenaran yang pertama, hati-hatilah terhadap situasi zona aman. Itu yang pertama. Jumat kemarin sudah seperti itu temanya dari Yesaya 32. Ayat 19, saudara terkasih. Lalu sekarang kembali, hati-hatilah terhadap situasi zona aman yang sedang kita alami saat ini. 15 sampai 17 jemaat Tuhan membacakan 1-3 ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mengapa firman Allah ini datang kepada Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos? Firman Allah itu berkata, kalau saudara nanti melihat 7 mata jemaat di Asia, itu setiap firman itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Dia berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara kalau melihat nanti di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ini firman lagi. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Setiap firman itu berbeda datang kepada 7 mata jemaat di Asia ini. Berbeda. Lalu pada saat ini seorang terkasih, mengapa Allah berbicara kepada jemaat yang ada di Laodikia melalui Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, berkata sekali lagi, aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kembali Bapak Ibu, Allah memberikan kepada jemaat di Laodikia pilihan. Baik, dingin atau panas. Kalau kita dingin, dingin sekalian. Kalau kita panas, panas sekalian. Jangan suam-suam hukum. Ini secara rohani Bapak Ibu. Laodikia terletak di Asia Kecil. Kota ini hanya berjarak 40 meter dari kota Efesus. Kota Laodikia termasuk kota yang kaya. Karena
kota perdagangan yang penting. Kota perdagangan yang penting. Laodikia letaknya di bagian barat di negara Turki saat ini. Karena Laodikia ini, jemaat yang ada di Laodikia ini berada dalam kompleks kota perdagangan yang tentunya Bapak Saudara terkasih, pendapatan di sana pasti begitu makmur karena kota perdagangan penting. Ini akan terjadi di sana Saudara terkasih, pertukaran dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain, tukar lagi, jual sana jual sini. Jadi di sana jemaat itu benar-benar berada dalam keadaan kaya. Sejarah perjalanan bangsa Israel memberikan kita pelajaran Bapak Ibu. Setiap kali bangsa Israel berada pada situasi sudah aman tentram, seperti kemarin di Yesaya 32, setiap kali mereka berada pada zona aman, mereka sangat mudah jatuh dalam dosa berhala. Membelakangi Tuhan. Sudah merasa aman, tentram, tidak ada lagi masalah. Ini juga sering terjadi dalam perjalanan hidup, kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita Bapak Ibu. Dikala kita sudah berada pada zona aman, merasa tidak ada lagi kelaparan, merasa tidak ada lagi kekurangan, merasa tidak ada lagi masalah yang terlalu berat, kita terlalu mudah jatuh dalam suam-suam kuku. Apa arti orang apa ciri-ciri orang Kristen yang suam-suam kuku? Ini kalau kita lihat nanti di perbandingan, jangan dibuka Alkitabnya, Yesaya 58 ayat 2 dan 6 sampai 10. Orang Kristen secara lahiriah pergi ke gereja, sudah dibaptis, membaca kitab suci, bersaat teduh, sampai di situ saja. Setiap minggu ke gereja, setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari bersaat teduh, setiap hari kita berdoa. Tetapi tidak ada aplikasinya. Kita jatuh pada lahiriah. Kita jatuh pada formalitas. Jadi kalau HP, tadi lupa saya, casingnya kita masih tetap seperti orang Kristen yang begitu saleh karena tekun, tetapi kualitas tidak ditemukan di sana karena kita tidak berakar, kita tidak bertumbuh. Lihat Bapak Ibu, ini dulu 3 Bapak, tiba-tiba kok jadi 2 ya, mati sendiri Bapak. Kenapa berkilau-kilau? Satu hari penuh saya nanti harus merawat. Pakai susu Bapak Ibu. Mohon maaf, tidak hanya anak kita susuni. Tumbuhan pun diberi susu. Supaya dia tumbuh dengan sehat dan segar dipandang mata. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, berakar dan berbuah, tidak cukup hanya rajin ke gereja, tidak cukup sudah dibaptis, tidak cukup hanya baca kitab suci setiap hari, tidak cukup hanya bersaat teduh setiap hari, tetapi akan menjadi sempurna ketika kita melakukan, karena kita akan berakar. Tidak kan? Dengan yang itu dia telah banyak sekali anak. Tidak mandul dia. Ini udah bakal tumbuh lagi. Ini karena dia bertumbuh dengan sehat. Karena dia berkembang biak. Itu bukti. Ada hasil yang dikerjakan dari pertumbuhan. Maka kalau kita hanya rajin ke gereja, sudah merasa dibaptis dan rajin berdoa, rajin baca kitab suci, bahkan rajin pelayanan. Hampir tidak ada hari-hari kita tidak tanpa di pelayanan. Tapi bila tidak ada buahnya, itu karena kita berada dalam suam-suam. Mengapa Bapak Ibu terjadi suam-suam kuku?
Yang pertama, ini secara rohani, diberkati dengan kekayaan, tercukupi dalam segala. Ulangan 6 ayat yang ke 10 sampai 12 memberikan kepada kita sebuah peringatan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, tanah penderitaan, tanah air mata, tanah yang penuh kelaparan, sana penindasan, dan belum saudara kasih, di sana mereka penuh penderitaan. Tuhan berkata, ketika engkau keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya, hati-hatilah. Supaya engkau tidak melupakan Tuhan, tidak meninggikan dirimu. Bapak Ibu saudara terkasih, ini penyakit yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Merasa sudah tidak perlu lagi Tuhan. Di ucapan kita iya, di pikiran kita iya, tetapi dari buah kehidupan kita tidak bersesuaian dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah terlena, mata kita sudah terpikat dengan harta kekayaan. Dan itu sebabnya saya mengajak jemaat di GW Mertuda, hati-hati. Kalau kita sudah berada pada zona aman, hati-hati. Hatimu berkata dalam Matius, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semakin engkau mencintai hartamu, semakin besar itulah kasihmu pada hartamu. Dan saya mendorong jemaat yang ada di GW Mertoyudan, satukan roh kami ya Tuhan. Berdirinya Gereja Wesleyan Indonesia di GW Sidoarjo saat ini setelah ditutup ya, sekarang juga di GW Boyolali. Ini ada kontribusi kita Bapak Ibu, sangat besar kontribusi, sangat besar kontribusi. Karena kita tidak mau hanya berpikir GW Mertoyudan, biarlah hanya Mertoyudan yang bersinar, biarlah hanya GW Mertoyudan yang semakin tinggi. Oh tidak, bahaya sekali. Kita nanti akan jatuh dalam dosa kesombongan. Baik pemimpin, baik majelis maupun jemaat, kita akan jatuh dalam dosa kesombongan. Rumongso aku lebih daripada yang lain. Karena supaya kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan kembali Bapak Ibu, lakukan firman Tuhan ini. Jangan hanya dibaca, jangan hanya ke gereja, jangan hanya dimengerti. Lakukan firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, percaya Bapak Ibu, kita tidak akan masuk dalam suam-suam kuku rohani. Kita pasti akan terus berkobar-kobar, roh kita akan bernyala-nyala. Karena kita ada di dalam hadirat Tuhan, sebab hidup dalam kebenaran. Wah, Yesaya 32 ayat 17 kemarin berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari damai sejahtera akan lahirlah ketentraman dan keamanan. Jadi intinya kita harus hidup benar, imannya benar, kasihnya benar, pelayanannya benar. Baru akan muncul damai sejahtera. Dan di wajah kita akan ada sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kan ada sinar kemuliaan. Karena kita hidup bukan hanya seperti robot. Kita hidup bergerak. Bukan bergerak di tempat, tapi ada langkah yang sedang bergerak. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita sudah menyadari dan memahami pentingnya memelihara api Tuhan itu tadi, maka kita Bapak Ibu Saudara terkasih harus selalu yang kedua. Sadar dan bertobatlah jikalau kerohanian kita hampir tenggelam. Sadar dan bertobatlah jikalau kerohanian kita hampir tenggelam. Mari Bapak Ibu kita akan buka ayat yang ke-17 dan 18 dan 19 Bapak Ibu. 1, 3, ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Penyakit yang paling berbahaya Bapak Ibu, konon kata dokter itu, kalau tidak ada tanda-tandanya. Mohon maaf, salah satu peristiwa ketika tetangga kita itu DB, tidak menunjukkan panasnya sedini mungkin dan tidak menunjukkan bintik-bintik, sehingga tidak menyangka kalau itu sudah sangat berbahaya. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit hari Senin, harus transfusi darah. Lalu RSUD Tidar memberi rujukan langsung ke Jogja. Di Jogja juga membutuhkan langsung transfusi darah dan tidak terselamatkan. Karena tidak menyangka Bapak Ibu. Mohon maaf, ketika Pak Martin keluar dari rumah sakit juga mengatakan yang agak mirip. Ketika dia masuk ke rumah sakit sepulang dari rote, bahwa ternyata Pak Martin dinyatakan sudah pernah penyakit jantung, tapi dia tidak pernah merasa. Loh, kapan rekam medis memberitahukan? Sebenarnya Bapak sudah pernah dulu gejala jantung, tapi tidak dirasa. Sebab ini memberi rekam medis. Jadi ini kambuhan. Itu menjadi satu pengetahuan pada saya. Ini ada kemiripannya Bapak Ibu secara rohani ketika kita tidak menyadari bahwa sudah posisi kita hampir tenggelam. Kita masih merasa kita ini rohaniawan. Kita masih merasa kita ini orang Kristen yang sungguh-sungguh karena rajin ke gereja, rajin baca kitab suci, rajin pelayanan, tetapi kita tidak menyadari kualitas iman kita, kualitas pengenalan kata Tuhan tidak benar. Ya maka kita tidak akan pernah ada pertobatan. Kita harus selalu memeriksa kehidupan kita. Apakah kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Ya perkenanan Tuhan itu hanya kalau kita melakukan firman Tuhan. Tidak hanya dibaca dan dimengerti. Apalagi penyakit STH ya. Kebanyakan STH itu sekolah tinggi hati. Ya kebanyakan. Aku sudah sarjana teologi. Aku sudah tahu kejadian sampai wahyu. Tapi tidak ada pengenalan. Makanya betapa sukarnya belajar dari orang lain. Karena rumongso wes ngerti. Mengrumongso kok. Bukan untuk kesombongan. Sarjana teologi, sekolah tinggi hati. Karena itu pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Karena itu terkasih ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita bukan lagi sudah menyadari bahwa kita berada dalam suam-suam kuku sebelum Tuhan memuntahkan kita karena kita sudah hampir tenggelam, maka mari bertobatlah. Sadar dan bertobatlah. Artinya yang pertama, membeli emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Membeli emas murni. Kita harus selalu Bapak Ibu Saudara terkasih bersujud di hadapan Tuhan. Memiliki kemurnian hati, ketulusan hati, keikhlasan hati saat kita datang kepada Tuhan. Tidak sekedar kita lakukan formalitas. Kita harus semakin dalam lebih mengenal Allah itu. Kita harus belajar jauh lebih lagi daripada kita belajar teologi 4 tahun 5 tahun. Apalagi kalau dia cuma kuliah khusus. Program khusus itu kan dikilatkan Bapak Ibu. Kalau kita hanya cari label aja, pertanggungjawaban yang paling berat. Menyandang predikat di sini terlalu banyak, tetapi nanti bobotnya tidak ada. Malu Bapak Ibu, malu.
Karena itu kita harus selalu rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Kita datang dengan hati yang terbuka. Kita datang dengan hati yang jujur. Menyadari kemalangan kita, kemiskinan kita secara rohani. Kebutaan kita secara rohani. Coba bayangkan, saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Bagaimana kita bisa memperoleh api? Tadi emas yang dimurnikan dengan api. Bapak Ibu, ayat 19 caranya. Jangan tolak didikan Tuhan. Kalau Tuhan mendidik kita, kalau Tuhan mendisiplinkan kita, dengan membiarkan kita mengalami kegagalan demi kegagalan, seharusnya kita introspeksi. Mengapa ini semua terjadi? Tuhan berkata, dia lihat dulu. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Wah, ini dia. Pak Ibu, kalau Tuhan itu mengasihi, tidak hanya kita melakukan dosa, tidak apa-apa, bahaya. Imam Eli kan, ketika anaknya melakukan dursila di bait Allah, bapaknya mendengarkan perilaku anaknya, jangan begitu anak-anakku, tidak baik kabar yang kudengar. Itu mah bukan kasih, tapi itu racun. Karena tidak didisiplinkan anaknya ketika melakukan yang tidak benar. Karena itu Bapak Ibu, kasih itu jangan dipecah-pecah tanpa benar. Kasih itu berarti ada kebenaran, ada keadilan. Itu kasih. Jadi kalau kita tidak benar hidup kita dan Allah mengasihi kita, pasti kita ditegur dan diajar. Agar kita kembali ke jalan Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati, mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lebih. 2, membeli pakaian putih supaya engkau. Ini kita harus selalu menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup. Mohon maaf Bapak Ibu, kenapa saya selalu berkata di mimbar, ini nggak boleh sembarangan. Kenapa harus baju panjang tangan sebenarnya? Kalau mengikuti tren, bisa saja toh pakai baju yang sekarang, kan baju. Gek sopan seperti ini saja Bapak Ibu memimpin pada kaum Adam bisa jatuh dalam dosa penglihatan. Apalagi kita berbusana di depan dengan yang si milikiti, agak gini-gini terus, ya tidak akan mungkin bisa kita memperoleh apa-apa. Jadi seindah apapun bodimu nggak usah dipamer-pamerkan. Semahal apapun bajumu ya nggak usah dipamer-pamerkan kalau kita saat di gereja. Ya kalau saudara mau pamer ya mungkin pada waktu jalan-jalan. Jaga kekudusan Allah. Saya sedang memimpin ibadah rohani atau arisan. Kita harus tahu itu Bapak Ibu. Ada apa sih mau dipamer? Kulit hanya tinggal berapa tahun nanti udah keriput-keriput kok. Beli pakaian putih. Jaga kekudusan hidup kita. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam bersikap. Jaga kekudusan hidup. Kalau kita tidak menjaga kekudusan, tidak mungkin api Tuhan itu akan berkobar-kobar. Mungkin. Ingat Raja Saul. Ketika dia tidak ada dalam ketaatan, roh Allah undur daripadanya. Akibatnya roh jahat diizinkan Tuhan meracuni jiwanya. Sehingga dia kesurupan. Ketiga, ketika kita sudah sadar kehidupan rohani, saya sudah jatuh dalam suam-suam kuku, sudah hampir tenggelam. Bertobatlah. Beli minyak pelumas. Nah ini dia.
Mata kita ini melihat apa yang dilihat Tuhan, bukan melihat apa yang dilihat manusia. Satu nyanyian berkata, berikan ku hati seperti hatimu, memandang tuayan di sekelilingku. Tuhan ingin hati kita ini selalu hati yang penuh kasih, belas kasih. Sehingga mata kita memandang tuayan di sekeliling kita. Kita tidak menjadi egois, kita tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kita mau peduli apa yang harus kulakukan, apa yang harus gua perbuat. Maka saya percaya Bapak Saudara terkasih, apa yang sedang dilakukan Gereja Mertudan saat ini mensupport GW Sidoarjo, mensupport GW Boyolali. Saya percaya bahwa ini berkenan di hati Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Kita harus berkobar-kobar. Kemarin Bapak Ibu, sebagai penutup, karena keyboard kita yang lama sudah dibeli anak Tuhan. Lalu ketika Ivana sama Karis sudah dilatih Grace main musik, Karis bilang, "Mah, Mbok ganti keyboard sayang, gak lengkap seperti yang di gereja." Terus mamahnya bilang, "Sebentar anakku." Lalu saya bilang begini, dia bilang begini, mamahnya bilang, "Oh kenapa ya dulu saya kok nggak beli langsung bagus?" "Oh ya, jangan menyesal, itu sudah bijak. Karena kalau dulu engkau beli yang bagus kalau dia mau main. Kalau dia tidak main kan eman-eman. Jadi nggak apa-apa, beli yang murah dulu. Dan kalau dia sudah komit, dia sudah mau belajar, dia sudah bisa beli yang lebih bagus. Itu yang benar. Jangan langsung dibeli yang bagus. Nanti dia dimainkan dengan tangkrak keneng ngono kan eman-eman." Nah, dia langsung di sini tadi malam habis latihan dia main musik duniawi. Kan akan lebih terbawa cepat ya. Jadi juga tidak alergis kalau kita lagi duniawi. Pernah orang berkata, "Ibu Pendeta Nurmala alergi enggak dengar musik duniawi?" "Oh, enggak munafik saya. Bahkan saya dulu coba ganteng juga. Saya juga enggak munafik kok. Kok bisa cakep ya? Mengagumi kok. Enggak lah munafik banget kan begitu." Nah kalau cowok lihat cewek cantik, wajar ya kok bisa cantik ya, wow. Ya wajar kok mengagumi ciptaan Tuhan, terus udah dosa, terlalu sempit. Gak usah terlalu munafik lah, sok rohani, sok suci. Ya kalau selama kita mengagumi, ya itu sah-sah saja. Menikmati musik duniawi, ya enggak apa-apa juga. Asal jangan itu tiap hari yang kamu dengarkan. Lalu dia berkata, "Kalau begitu gimana Ibu Nurmala? Dijual saja." "Oh iya." Saya bilang, "Untuk anak gak apa-apa." Saya bilang, "Jual." Saya bilang, "Loh tapi kan masalahnya susah menjualnya." Gampang. Gampang. Saya langsung bilang, langsung klik. Saya akan bilang di tim doa supaya berdoa supaya ada alat musik di Boyolali. Karena saya sudah merasakan peranan musik itu sangat berpengaruh dalam ibadah. Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu kaya. Gak usah takut saya bilang. Ya tentunya nggak diamalkan kan, 5 juta kok diamalkan. Apalagi Ibu Edi kan single parent sudah janda ya toh, punya anak masih kecil aja, enggak apa-apa dikeke toh. Percaya nanti Tuhan akan sediakan. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, kalau itu mendukung pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti sudah sediakan. Seperti kita tadi menikmati ibadah di sini dengan sorak-sorai karena ada juga pengaruh musik Bapak Ibu. Karena itu Saudara terkasih, saya berkata pada anak saya, sebelum kamu Grace selesai kuliah dan nanti bekerja, muridkan anak remaja main musik. Dan saya bersyukur sekalipun Grace sudah di Surabaya, tapi saya selalu melihat, ketika melihat Karis, ketika melihat Ivana, saya selalu melihat ada wajah anakku di wajah mereka. Ada wajah anakku di wajah mereka. Seperti saya menganggap itu Grace. Karena Grace yang melatih mereka. Ada rohnya Grace di dalam mereka. Dan itu yang dia bilang kepada saya.
Satu beban pergumulan anak saya Grace sebelum menyelesaikan skripsinya. Kalau aku pergi nanti kerja, saya tidak mau gereja kita ini kacau ibadahnya karena tidak ada pemusik. Jadi ketika dia tahu anak-anak sudah bisa main musik, dia berkata, aku sudah plong. Saya sudah merasa plong lega karena aku tinggalkan mantenan, tetapi pelayanan musik di gereja kita tidak terlantar. Mari kita berdiri. Mari Bapak Ibu, Maria maju ke depan. Saya mengajak kita saat ini untuk tundukkan kepala kita sejenak. Sinar kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan buka hati kita. Sebelum kita akan masuk di dalam ibadah selanjutnya, saya mengajak kita untuk datang tersungkur di hadapan Tuhan. Ivana memainkan musik sinar kemuliaan-Mu supaya terus kita melihat apakah benar ada sinar kemuliaan Tuhan di hidup kita, di wajah kita, di tutur kata kita, di dalam perilaku kita. Mari Bapak Ibu, kita saat ini saatnya. Mari kita tundukkan kepala kita, jangan melihat kiri kanan kita. Mari kita saat ini mengarahkan hati pikiran kita kembali masih merenungkan firman Tuhan ini. Adakah kita sedang berada dalam suam-suam kuku? Hanya merasa puas kalau kita udah rajin ke gereja, baca kitab suci, ikut persekutuan dan yang lain. Mari Bapak Ibu, kita periksa. Mari kita selidiki. Mari yang bisa mengangkat dan sinar pujian ini, jemaat Tuhan, boleh saat ini kita membuka hati. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi diri, supaya api Tuhan itu selalu berkobar-kobar di dalam hidup jemaat Tuhan yang ada di GW Mertoyudan, sehingga roh kita, roh yang berkobar-kobar, kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, ambil keputusan. Aku mau terus tinggal bersamamu, aku mau terus bersekutu dengan Engkau dengan benar. Kita mau seperti dalam Yohanes 15 ayat 7, kita akan makan bersama-sama dengan Allah. Berdoa Bapak Ibu saudara supaya melalui GW Mertoyudan benar-benar menular api Tuhan di Sidoarjo, di GW Boyolali. Berdoa Bapak Ibu, ada kontribusi, ada aliran api Tuhan. Berdoa supaya gereja Mertoyudan terus bernyala-nyala dan itu merambat kepada gereja yang lain. kemuliaan-Mu Bapa. Berdoa Bapak Ibu supaya tim doa gereja Wesleyan yang sudah berdiri, di antaranya Ibu Seriwur sebagai ketua wilayah, Ibu Tumus, Ibu Uli dan hambanya serta Bapak Ibu Suatu, doakan supaya ini menjadi sarana di tangan Tuhan membawa pergerakan, membawa api Tuhan untuk membawa pembaharuan. Kita harus menyadari saat ini mengapa gereja Wesleyan begitu mandul, mengapa gereja Wesleyan tenggelam. Kita berdoa supaya terjadi kebangunan rohani. Berdoa Bapak Ibu. Berdoa untuk Ibu Uli yang ditempatkan sebagai pengawas asrama SPP Magelang, supaya di sana juga api Tuhan dikobarkan dan terjadi kebangunan rohani, ada pembaharuan terjadi. Berdoa dengan iman. Berdoa untuk Ibu Nurmala yang mampu memimpin tim doa Okumene yang terdiri ada GPIB Katolik dan juga Wesleyan. Berdoa juga di dalam tim doa Wesleyan supaya ini bergerak sebagai pembawa api Tuhan ini. Doakan Ibu Gembala. Doakan majelis gereja GW Mertoyudan. Doakan seluruh jemaat supaya kebangunan rohani setiap saat. Kita yang selama ini merasa sudah seperti orang Kristen saja, tapi tidak berbuah, bertobatlah.
Jika selama ini kita terlalu egois dengan kesombongan kita dan keangkuhan kita, bertobatlah, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di tangan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah gereja Mercuda menjadi gereja yang rendah hati, karena itu kita bersinar. Kita menjadi berkah, dirasakan yang lain kehadiran kehidupan kita, pelayanan kita. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal Bersama-sama ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Di sini dan memandang indah wajah-Mu. ini tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ibu Rina berdoa untuk Ibu Gembala, agar terus Ibu Gembala menjadi seorang motivator, membawa pergerakan bagi gereja kita secara pribadi dan gereja-gereja Wesleyan yang lainnya. Yang saat ini tim doa Wesleyan itu sudah terbentuk, dan itu butuh perjuangan yang sangat, bayar harga yang sangat mahal. Seharus bayar harga. Karena itu supaya Tuhan beri Ibu Nurmala kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan emosional, kekuatan rohani. Sehingga bisa kita berjalan dalam kegerakan roh Tuhan. Yang lainnya akan mengaminkan doa ini. Sekaligus bersyukur atas firman. Menghadap hadirat itu, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau segarkan setiap kami dengan firman. Tuhan, tunjuklah hati setiap kami agar setiap kami dapat merelakan hati kami Engkau hajar dan Engkau bentuk seluruh kehendak. Tuhan, kami percaya dan mengingat Engkau menabur firman di setiap hati kami. Engkau pun yang memelihara firman itu di setiap hati kami. Engkau tumbuh kembangkan sehingga kami sebagai anak-anak dapat mengaplikasikan firman di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga Engkau pakai setiap kami untuk bersaksi, untuk mewartakan kabar keselamatan, dan setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kehidupan Ibu Gembala Sidang, Ibu Nurmala Simama. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang mengutus Ibu Nurmala. Engkau sendirilah yang memilih. Bukan karena Ibu Nurmala yang mau, tetapi Engkau yang memilih. Tuhan, kami mohon urang, penuhi hatinya dengan Roh Kudus. Kami tahu pelayanan tidak mudah, tetapi kami percaya Engkau memperlengkapi Ibu Nurmala dengan segala berkat yang dia butuhkan. Engkau Allah yang Maha. Berikan kekuatan yang daripada
Kami mengucap syukur Tuhan. Karena lewat GWI Mertoy, Kau pakai Ibu Nurmala dan Tunjuk untuk mengobarkan api Tuhan. GWI Sidoarjo dan GWI Boyolali. Oh Tuhan, penuhilah hati setiap orang-orang GWI itu, agar semakin melihat kuasa Tuhan itu nyata. Agar mereka tetap bersyukur, tidak berpikiran yang negatif Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berkehendak. Setelah sekian lama GWI tumbuh di Indonesia, meskipun pertumbuhannya terlihat lambat, tapi kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas tim doa Wesleyan yang Engkau bentuk Tuhan. Kami percaya Engkau lah yang memilih setiap mereka. Engkau sendiri yang memberkati setiap mereka, memberikan kerelaan hati, semangat untuk melayani. Bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan pelayanan tim doa Wesleyan. Tuhan, di luar kemampuan setiap tim doa, kami percaya Engkau menopang lebih kuat. Engkau menggendong mereka. Engkau utus mereka Tuhan untuk semakin menjangkau jiwa-jiwa yang terbelah. Engkau selamatkan setiap jiwa-jiwa yang sudah hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, berikan roh kerendahan hati buat Ibu Nurmala Tuhan. Bahwa kemuliaan Tuhan menjadi prioritas. Tuhan, kami percaya tim doa Wesleyan semakin hari semakin melayani dan semakin mewartakan kasih Tuhan dengan segala keterbatasan mereka, tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan mengandalkan Engkau senantiasa, sehingga kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap mereka. Kami percaya dan mengimani, tidak hanya GWI Sidoarjo, tidak hanya GWI Boyolali, tetapi GWI yang lain yang selama ini seperti GWI Purworejo Tuhan. Kami percaya Engkau pun akan berkarya di sana. Engkau tuntut tim doa Tuhan mengobarkan api di sana. Api Tuhan. Kami pun percaya dan mengimani Tuhan. Engkau yang menarik jiwa-jiwa untuk bersekutu beribadah di GWI Purworejo. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang berkuasa memulihkan GWI di wilayah Jawa ini Tuhan. Sehingga Injil semakin nyata diwartakan oleh jemaat-jemaat GWI. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau sang sumber berkat meliputi setiap personil tim doa Wesleyan. Kau Allah yang banyak sekali kebutuhan yang mereka pelayanan mereka untuk ya sekali Tuhan, tapi kami percaya dan mengimani Tuhan. Kau sendiri yang menggerakkan semua orang-orang yang terbeban untuk menolong mereka. Dan kami pun percaya suatu ketika
memberikan akan kami memohon dan mengucap haleluya. Baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Siap untuk melakukannya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan bersama-sama melihat warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Untuk warta gereja, Persekutuan Perempuan hari Selasa 9 Agustus jam 4 sore, firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala STH, pemimpin pujian Ibu Ning Edi, tempat Ibu Sayekti. Kemudian Persekutuan Pria Selasa 9 Agustus jam 7 malam, firman Tuhan oleh Bapak Danar MTH, pemimpin pujian Bapak Haryanto, tempat Bapak Haryanto. Kemudian Persekutuan Keluarga hari Jumat jam 6 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Suwatno STH, pemimpin pujian Bapak Paijan, bertempat di rumah Bapak Danar. Persekutuan Remaja Sabtu 13 Agustus jam 4 sore, seperti biasa firman Tuhan oleh saya sendiri, pemimpin pujian Saudara Fitrik, pemain musik Saudara Karis, bertempat di rumah Saudara Maria. Kemudian untuk ibadah minggu 14 Agustus jam 7 pagi, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Danar MTH, pemimpin pujian Bapak Haryanto, singer Bapak Paijan dan Saudara Yakin, pemain musik Bapak Tono, operator LCD Saudara Fitrik, persembahan Bapak Yatin, tata gereja oleh keluarga Bapak Suaman, ukur suhu Saudara Bagus. Untuk sekolah minggu akan dilayani firman Tuhan oleh Pendeta Muda Matias STH,
pemimpin pujian Saudari Deborah, pemain musik Saudara Tian. Itu adalah warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Bila Kau Yang Membuka Pintu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah yang menjadi pembela kita semua. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, pada hambanya saya persilahkan. Ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada satupun meredam aku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ada di Republik Indonesia ini sebagai warga negara Indonesia yang baik. Bila kami juga berperan aktif. Pada bulan Agustus ini Tuhan, semua masyarakat Indonesia sedang memfokuskan diri menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai wujud penghormatan kami kepada perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah gugur di medan tempur. Kami mau terus melanjutkan kerinduan mereka untuk terus memperjuangkan kemerdekaan itu bukan dari faktor eksternal tapi internal sendiri. Karena Tuhan, Engkau berikan roh takut akan Tuhan pada Bapak Presiden, juga MPR, juga Tuhan DPR, bahkan semua Tuhan, para gubernur, para bupati barat, camat Tuhan, sampai terendah Bapak Lurah. Berilah mereka Tuhan wibawa dari surgawi untuk terus membawa kemajuan demi kemajuan. Sebagai bukti kami menghormati perjuangan para pejuang bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, Engkau menempatkan gereja Wesleyan di Mortoyudan, agar kami boleh Tuhan juga salah satu dari abdi masyarakat. Kami boleh menjadi terang dan garam. Kami boleh Tuhan bersosialisasi dengan lingkungan. Dan kami lebih-lebih Tuhan boleh menjadi terang itu. Karena kesaksian hidup kami peduli pada lingkungan dan terus juga membawa pembaharuan dengan internal jemaat itu. Oh Tuhan, kami berdoa juga gereja-gereja Wesleyan yang ada dimanapun, terutama yang ada di wilayah. Biarlah Tuhan Engkau memberikan Tuhan kekuatan penghiburan kepada setiap para gembala. Komitmen yang dari surga, sekalipun dengan tertetah-tetah dengan kehidupan ekonomi. Karena memang di dalam Dewan Pengurus Nasional dan wilayah tidak ada keuangan.
Dan ini sungguh sangat memprihatinkan bagi kami karena roda itu tidak bisa tanpa ada yang sarananya. Tapi Tuhan, kami bersyukur kalau hamba-hamba Tuhan masih setia walaupun tidak ada Tuhan bantuan finansial karena mereka sudah teruji kesetiaannya. Karena juga kami berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Sitorus ada di sini. Tuhan menempatkan dia kembali Tuhan di pengawas asrama. Biarlah Tuhan melalui Ibu Sitorus akan menjadi salah satu agen untuk membawa produksi-produksi STT Magelang yang tangguh. Mereka menjadi mahasiswa yang militan, mahasiswa yang benar-benar teruji iman percaya mereka. Bukan sekedar karena mencari uang dan berlomba-lomba jadi tenaga pengajar, tapi mereka boleh berkata, saya mau taat sekalipun tidak ada jaminan dari dunia ini. Kami berdoa Bapak berikan dia hikmat, Ibu Uli berikan dia hikmat dan kebijaksanaan. Berikan dia Tuhan visi yang dari surga. Agar terus metode pelayanan dia sebagai pengawas asrama melahirkan calon-calon sarjana teologi yang berkualitas. Berkualitas dalam karakter, berkualitas dalam sosial, berkualitas dalam pelayanan. Mampukanlah Tuhan, sehingga lembaga pendidikan yang ada di STT Magelang makin dimasyurkan Tuhan, karena dari buahnya orang dikenal. Tuhan sebentar kami juga Tuhan akan berpisah, maka sebelum kami dipisahkan Tuhan, apa saja yang diperbuat jemaat-Mu dalam 1 minggu ini Tuhan, baik mereka yang ada di kantor, baik mereka yang ada di rumah, baik mereka yang wirausaha Tuhan, bahkan mereka seorang pelajar atau mahasiswa, di dalam nama Yesus Kristus, turunlah berkat-Mu atas mereka Tuhan, sehingga dimanapun umat-Mu berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan karena mereka adalah saksi Kristus. Lebih daripada umat pemenang, kami di atas tingkat rata-rata dalam keberhasilan bahkan dalam karakter. Oh Tuhan berkatilah, seluruh rangkaian kebaktian kami sudah berakhir Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hadir di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur suasana persekutuan kami ada kasih mesra satu dengan lain karena kami diikat oleh kasih dari Tuhan. Oleh karena Tuhan semua yang sudah kami dapatkan, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, apa yang kami dengarkan, apa yang kami pahami, biarlah Tuhan meteraikan dalam loh hati kami sehingga tidak berlalu begitu saja saat kami keluar dari tempat ini, tapi akan menjadi firman yang hidup, dan itulah akan menuntun jalan hidup kami 1 minggu ke depan. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa, berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas, dan jadikanlah Tuhan hidup gereja-Mu jadi terang dan garam bagi lingkungan kami. Bapa, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang daripadanya. Oleh karena itu arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan bukalah kedua tanganmu menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.